Halo semua, selamat datang di Belajar Yuk Korean. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai partikel-partikel yang ada di dalam bahasa Korea. Di antaranya ada en, nen, topik, i, ka, subjek, dan terakhir ada r, objek. Apabila kalian masih bingung mengenai partikel-partikel ini, jangan khawatir karena di video pembelajaran ini kita akan membahas tuntas mengenai partikel-partikel enen, ika, r. Sebelum kita membahas partikel-partikel tadi, kita bahas dulu mengenai struktur dasar kalimat dari bahasa Korea atau struktur kalimat dasar ya. Oke, struktur kalimat yang pertama ada subjek, diikuti dengan objek, dan diikuti dengan kata kerja. Seperti contoh, 저 가방 샀어요. 저 가방 샀어요. Saya membeli tas. 저 merupakan subjek, 가방 merupakan objek, 샀어요 merupakan kata kerja yang berarti membeli. Apabila kita menggunakan struktur kalimat dari bahasa Indonesia, subjek, kata kerja, diikuti dengan objek, maka kalimat ini berubah menjadi saya tas membeli. Nah, jadi perbedaan struktur kalimat bahasa Korea dengan bahasa Indonesia adalah posisi objeknya apabila bahasa Korea dia di tengah, diletakkan sebelum kata kerja, sedangkan bahasa Indonesia diletakkan setelah kata kerja seperti bahasa Inggris. Selanjutnya, struktur kalimat yang kedua ada subjek diikuti dengan kata kerja. Seperti contoh, 나딘 씨 와요. 나딘 씨 와요. Artinya Nadine datang. Nadine merupakan subjek. Wayo merupakan kata kerja. Oke, Nadine she merupakan subjek dan wayo merupakan kata kerja. Oke, jadi ini adalah struktur kalimat dasar yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke partikel topik yang pertama, yaitu en dan juga nen. Oke, en, nen merupakan sebuah partikel kalimat untuk menandakan topik pembicaraan di dalam sebuah kalimat. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai apa yang sedang kita bicarakan. Nah, jadi untuk menandakan topik pembicaraan kita, maka kita bisa menggunakan en ataupun nen. Dan posisi partikel topik ini selalu berada sebelum kata benda atau sebelum noun. Peraturan peletakan partikel ini yang pertama, apabila kata benda berakhiran dengan konsonan, maka kita gunakan en. Dan apabila kata benda berakhiran vokal, maka kita gunakan nen. Seperti contoh, 가방 en, 가방 artinya tas. Partikel yang digunakan di sini adalah en, dikarenakan 가방 berakhiran dengan huruf konsonan, nyeng. Maka kita gunakan en, menjadi 가방은. 가방은 merupakan topik pembicaraan dikarenakan ada partikel en di situ. Dan contoh yang kedua ada na는. Na, aku atau saya, diikuti dengan partikel nen dikarenakan na berakhiran dengan huruf vokal a. Na는, saya atau aku, menjadi topik pembicaraan nantinya ya, dikarenakan dia ada partikel topik. Tapi, terkadang partikel topik ini juga sama dengan subjek dari kalimat.
Tapi tidak selalu seperti itu ya. 저는 바빠요. 저는 바빠요. Saya sibuk. 저는 seperti yang kita bahas sebelumnya atau bahas barusan, 는 merupakan partikel topik, maka 저는 di situ adalah topik pembicaraan dari kalimat ini. Akan tetapi, 저는 juga bisa merupakan subjek dari 바빠요. Ya, jadi di dalam kalimat ini 저는 dia bisa menjadi topik pembicaraan ataupun bisa menjadi subjek. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat keunikan dari bahasa Korea sendiri. Seperti yang kita tahu, bahasa Korea memiliki keunikan yang sangat khas ya. Oke, seperti contoh, 어제는 저는 바빴어요. 어제는 저는 바빴어요. 어제는 di situ ada partikel 는 yang digunakan ya. Berarti 어제는 dia sebagai topik pembicaraan. 저는 memiliki partikel topik juga. Nah, akan tapi 저는 di situ bukan sebagai topik pembicaraan, melainkan sebagai subjek dari 바빴어요. Ya. Dikarenakan yang bisa sibuk itu hanyalah atau saya ya, dikarenakan kemarin tidak bisa sibuk. Karena kemarin itu bukan orang. Ya, maka yang bisa sibuk adalah saya atau aku. Maka dari itu 는 di situ bukan merupakan topik, melainkan subjek. Ya. Oke, jadi ini adalah keunikan, salah satu keunikan dari bahasa Korea. Ya, diingat partikel ini tidak selalu seperti itu. Ya, jadi nen ini dia tidak selalu menjadi subjek juga ya, karena fungsi utamanya dia sebagai topik. Selanjutnya ke partikel yang kedua, yaitu partikel subjek I dan juga K. IK merupakan sebuah partikel yang digunakan untuk menandakan subjek dalam kalimat. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai yang mana subjek dari suatu kalimat. Oke, dan posisi partikel subjek ini selalu berada sebelum kata benda. Nah, jadi kalian bisa menggunakan partikel I dan K untuk menandakan subjek dari kalimat. Oke, peraturan peletakan untuk partikel ini yang pertama, apabila kata benda berakhiran konsonan, kita gunakan I, dan apabila kata benda berakhiran vokal, maka kita gunakan K. Seperti contoh, 제가 먹을 거예요. C berakhiran huruf vokal E. Itulah kenapa dia menggunakan partikel K, bukan I. Dilanjutkan ada kata kerja mokdat. Dikarenakan dia di sini dikonjugasi ke dalam future tense, maka menjadi mogel koeo. Artinya, aku akan memakannya atau aku akan makan. CK merupakan subjek dari kalimat ini, dikarenakan dia memiliki partikel K. CK mogel koeo. Nah, apabila K diganti dengan nen, menjadi chonen ya, jadi bukan chenen lagi tapi chonen, akan tapi memiliki makna yang sama, yaitu saya atau aku. Contoh yang kedua ada 나나씨가 일하고 있어요. 나나씨 merupakan subjek dari kalimat ini. 일하고 있어요 artinya sedang bekerja. Jadi 나나씨가 일하고 있어요. Nana sedang bekerja. Diingat
apabila kalian menemukan nama seseorang diikuti dengan ka, maka dia sebagai subjek. Ya, sebenarnya bukan nama orang saja, untuk semua benda ya, untuk semua kata benda. Apabila diikuti dengan ka atau i, maka dia sebagai subjek. Oke, contoh yang ketiga ada 저는 바빠요. 저는 바빠요. Saya sibuk. Di kalimat ini kita menggunakan partikel topik yaitu 는, bukan partikel ka. Dikarenakan seperti yang kita bahas sebelumnya, 는 bisa juga berupa subjek ya. Jadi 는 bisa juga berubah menjadi subjek. Akan tapi fungsi utamanya dia sebagai penanda topik pembicaraan ya. Akan tapi di contoh kalimat ini dia bisa sebagai subjek maupun topik pembicaraan. Partikel nen menandakan topik pembicaraan dan partikel i ka menandakan subjek. Oke, kita lanjut ke partikel yang ketiga yaitu partikel objek, dan juga role. Role merupakan sebuah partikel yang digunakan untuk menandakan suatu objek dalam kalimat. Fungsi utamanya adalah untuk memberitahu orang lain mengenai yang mana objek dari suatu kalimat. Ya, nen tadi dia merupakan sebuah topik ya, untuk menandakan topik, sedangkan ka menandakan subjek, dan untuk role ini dia menandakan sebagai objek. Peraturan peletakan partikel ini, apabila kata benda berakhiran konsonan, kita menggunakan dan apabila kata benda berakhiran vokal, kita gunakan role. Seperti contoh, 저는 텔레비전을 자주 봐요. 저는 텔레비전을 자주 봐요. 저는 merupakan topik pembicaraan ya, atau bisa juga kita sebut subjek di sini ya, atau pelaku yang melakukan penonton ya. Televisional adalah objek, artinya yang ditonton. 자주 merupakan frekuensi yang berarti sering ya, dan 봐요 merupakan kata kerja yang berarti menonton. Ya, jadi 저는 텔레비전을 자주 봐요. Saya sering menonton TV. Nah, diingat apabila kalian melihat kalimat seperti ini, diingat saja partikel-partikel sebelumnya yang tadi kita pelajari ya. Sebagai contoh di situ ada nen. Nen tadi bisa sebagai topik atau sebagai subjek. Ya. Sedangkan untuk yang kita pelajari sekarang yaitu dan rel, dia sebagai objek. Maka bisa kita lihat 저는 merupakan topik atau subjek dan televisional itu adalah objeknya, sudah pasti menjadi objek dikarenakan dia memiliki partikel dan rel. Contoh yang kedua, 인선 씨가 한국어를 맨날 공부해요. 인선 씨가 한국어를 맨날 공부해요. Oke, 인선 씨가, oke berarti 인선 씨 merupakan subjek, 한국어를 merupakan objek, 한국어를 berarti bahasa Korea ya, dan 맨날 merupakan frekuensi yaitu setiap hari, dan 공부해요 merupakan kata kerja yang artinya belajar. Ya, maka 한국어를 merupakan objek. Nah, jadi ini yang dipelajari oleh insan shi. Nah, dikarenakan insan shi dia sebagai subjek atau orang yang melakukan belajar. Oke, contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir ada 제가 엄마를 사랑해요. 제가 엄마를 사랑해요. 제가, oke berarti C atau saya atau aku merupakan subjek dikarenakan ada partikel K. Dan 엄마를 merupakan objek. Ya, artinya
dia nanti yang dicintai oleh C atau saya. Ya, dan sarangheo seperti yang kalian ketahui artinya cinta atau mencintai. Ya, di sini artinya mencintai ya dikarenakan dia sebagai kata kerja. Apabila sarang dia artinya cinta ya, bukan mencintai. Oke, C. Ka sebagai subjek, Omarel sebagai objek, dan sarangheo sebagai kata kerjanya. Oke, jadi itu saja pembahasan kita mengenai partikel-partikel yang ada di dalam bahasa Korea. Diingat, nen merupakan partikel untuk menandakan topik, ka partikel untuk menandakan subjek, dan merupakan partikel untuk menandakan objek. Oke, terima kasih banyak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan juga memberikan komentar.